Baik, Mas Santo dan teman-teman yang sedang online ya dimuliakan Allah. Mari kita mulai saja kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang berbahagia, malam hari ini kita akan bicara tentang sholat. Karena kita paham bahwa sholat adalah yang amalan yang paling ibadah yang paling penting ya bagi manusia. Soalnya nanti di akhirat yang kita pertama kali ada sholat kita itu sendiri. Coba mari Mas Santo dibuka surat Toha, semuanya aja buka surat Toha, surat ke-20, surat ke berapa ya? 20 ya? Ya, ayat 14 Mas. Ayat 14. Sudah sering kita baca tapi perlu kita jalani. Surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, ini luar biasa ya. Saya senang sekali dengan ayat ini. Membicarakan ayat ini, menyitir ayat ini, merujuk ayat ini. Saya merasa luar biasa ayat ini. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani ana Allah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Bahasa yang digunakan begitu indah. Ini pun sudah bisa. Ini Allah, tetapi Allah menggunakan innani ya. Sesungguhnya aku anallah. Bahkan ada tambahan ana gitu. Anallah gitu. Anallah, aku adalah Allah. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Gitu. Mantap sekali, luar biasa. Kata-kata yang digunakan oleh Allah. Innani anallah, jadi aku adalah Allah. Luar biasa. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu sedang menegaskan sebenarnya siapa sih yang sedang berfirman pada saat itu, yang berbicara pada saat itu siapa? Allah. Artinya secara implisit tergantung bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Gitu. Allah gitu. Bukan karangan Nabi Muhammad ya, sama sekali tidak bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi betul-betul firman Allah, sampai Allah menegaskan seperti itu. Innani ana Allah, sebenarnya aku adalah Allah. Luar biasa ya. Bahkan memberikan penegasan lagi berikutnya, la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana ya. Tidak ada Tuhan illa kecuali aku. La ilaha illa ana. Luar biasa saja. Di dalam ayat ini Allah sudah menegaskan tentang apa namanya. Kalau dulu ada yang menyinggung walak dan barok tadi ya. Di sini Allah memberikan penolakan terhadap segala macam Tuhan, segala jenis Tuhan, ya, segala sesuatu yang dipertuhankan di jagat raya ini. Ya, dan jagat raya ini betul-betul ditolak oleh Allah. Allah membebas dari sisi lain, Allah membebaskan manusia dari penghambaan kepada apapun ya, yang ada di jagat raya ini, kecuali Allah. Ilallah ya. Kata ilallah itu menegaskan tentang walaknya orang Islam itu, orang beriman itu seperti apa? Kepada siapa? Kesetiaannya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah itu dikatakan bahwa di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 gerhana patung-patung yang disembah. Tentu saja di rumah-rumah, di kampung-kampung, di kabilah-kabilah itu tentu saja lebih banyak lagi adanya patung-patung yang disembah, yang disiantisasi dan sebagainya itu. Ya, kita juga belajar sejarah bahwa Nabi Ibrahim dulu ya menghancurkan semua patung-patung yang berada di lingkungan beliau gitu ya,
kemudian disisakan satu yang paling besar aja itu ya masih kalung yang kampak atau bagaimana itu. Banyak sekali karena memang Tuhan mereka adalah itu gitu. Ya. Nah semua itu ditolak oleh Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang itu ditolak semuanya. Nah kalau orang sekarang sudah tidak mau menyembah patung, malu bilang mau menyembah patung. Ya meskipun masih ada kelompok masyarakat yang beribadah kepada di depan patung ada, tetapi sudah kalau dalam konteks seperti zamannya Rasulullah menyembah patung, yang jadi kecintaan patungnya, dibersihkan, dikasih takut kepada patung dan sebagainya, sekarang sudah tidak ada seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi Tuhan sesuatu yang lain, yakni harta, pangkat, jabatan, derajat dan sebagainya, itu menjadi Tuhan manusia sekarang. Ya. Dari itu yang dicintai oleh sebagian manusia itu adalah harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Yang dibangga-banggakan adalah juga harta, pangkat, kekayaan, jabatan. Yang dirisaukan, yang diprihatinkan juga pangkat, jabatan, kekayaan, sebagainya itu. Ya, yang ditakuti ya takut kehilangan pangkat, jabatan, dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak terasa bahwa bagian besar umat Islam yang sudah bersyahadat dan bahkan sudah sholat itu ya tidak terasa ternyata Allah sudah tercabut dari dalam hati kita. Ya, tidak terasa iman telah tercabut ya dari hati kita. Digambarkan oleh Rasulullah itu bagaikan mencabut rambut dari tepung ya, rakroso, telah tidak ada. Ya. Nah, sekali lagi la ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan selain aku, menegaskan lagi Allah dengan bahasa aku, gitu ya, untuk betul-betul menegaskan kepada umat manusia yang menjadi Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain-lain kan itu. Ya. Maka kemudian Allah tadi mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, seluruh jagat raya ini, segala yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Yang ada hanya dua saja. Yang satu al-Khaliq, kemudian yang ketiga al-Makhluk, makhluk ya. Makhluk dengan berbagai macam jenis dan bentuknya kan itu. Nah, kalau kita bicara tentang seluruh isi jagat raya ini, gitu ya, tentu kita bicara selain Allah, maksudnya itu, ya, karena Allah tidak butuh ruang waktu. Jagat raya ini adalah sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu kan itu ya, maka ketika saya mengatakan seluruh jagat raya ini tidak berhak untuk disembah sama sekali, tetapi sebagian besar orang yang menyatakan dunia Islam justru malah menyembah harta dunia pangkat jabatan ini. Sebagian mereka terjebak kepada penyembahan, mencirikan kiainya, ustadznya, gurunya, pimpinannya dan sebagainya. Ya, ada yang dalam bentuk beramal beribadah yang dikotori oleh bid'ah ya karena pelajaran yang diberikan oleh kiainya yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada yang karena pimpinannya ya menghendaki melakukan perbuatan maksiat kemudian dia turuti dan sebagainya. Artinya dia sudah mensyirikkan menyebutkan Allah dalam konteks itu ya. Ada yang justru malah mempertuhankan hawa nafsunya ya justru itu juga termasuk dalam kelompok kategori syirik dan sebagainya. Nah teman-teman yang berbahagia, kita harus waspada tentang masalah mempertuhankan ini yang itu. Dulu pernah kita tunjukkan kalau kita itu mengenal Allah, tentu saja kita akan muncul rasa cinta dan takut kita kepada Allah kan gitu. Ya. Nah begitu juga ketika kita itu mempertuhankan dan menyembah makhluk apa saja yang ada di jagat raya ini selain Allah itu sendiri kan itu ya, tentu saja kita akan mencurahkan ya kecintaan kita kepadanya dan juga ada rasa takut ya kalau sampai kehilangan pangkat jabatan, harta kekayaan atau bahkan pekerjaan dan sebagainya kalau pimpinannya rendah ya. Nah semua itu sebenarnya ya tidak berhak sama sekali untuk disembah karena mereka itu adalah makhluk sama seperti kita. Sedang makhluk yang paling mulia itu adalah manusia
Ya, bahkan malaikat pun kalah ketika disandingkan dengan manusia, dengan Adam, pada saat awal-awal penciptaan manusia ini. Ya, maka manusia yang paling mulia derajatnya ini tentu saja tidak berhak, atau tidak amat sangat aneh kalau dia itu kemudian menyembah sesuatu yang lain itu. Bahkan kepada manusia sendiri dia tidak berhak untuk saling menyembah. Ya, maka Rasulullah itu mengatakan kalau diperbolehkan, ya, seorang makhluk menyembah atau bersujud kepada makhluk yang lain, maka aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suami. Ya, tetapi tidak boleh sama sekali itu. Itu kan sebenarnya penjelasan yang logis, penjelasan yang jelas, ya, dari Rasulullah kepada kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita itu, ya, menyembah makhluk Allah itu, apakah itu namanya manusia, ataukah itu namanya harta, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman dulu ada orang takut kepada gendruwo, periangan dan sebagainya itu sangat menyedihkan sebenarnya. Nah, teman-teman yang berbahagia, ayo kita bersihkan akidah kita dari syirik, gitu ya, dengan hanya menuhankan Allah saja. Itulah yang namanya tauhid. Cinta kita ya hanya kepada Allah saja. Rasa takut kita hanya kepada Allah saja. Ya, kalau kita kemudian mencintai harta, cinta kita kepada harta itu hanya karena Allah saja. Kita mencari harta sebenarnya ya dengan cara yang halal, selalu berada dalam koridor halal haram yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian kita nafkahkan sebanyak-banyaknya di jalan Allah itu pula. Ya, artinya ketika kita mencintai harta dalam mencari pun mengikuti koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita menafkahkan harta kita juga mengikuti koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada batas-batas halal haram yang tidak boleh diterjang di situ kan itu. Apalagi Rasulullah sudah menegaskan tentang harta itu, kita akan dimintai pertanggungjawabkan min aina kasabtahu wa fima anfaqtahu. Ya, dari mana kamu mendapatkannya dan kemana kamu menafkahkan harta itu akan dipertanggungjawabkan betul di hadapan Allah itu. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita bangga dengan pangkat kita, jabatan kita dan sebagainya, kita takut kehilangan pangkat, kita takut kehilangan jabatan. Ya. Oleh karena itu kemudian ketika ada pimpinannya yang dia korupsi, dia tidak berani menegur. Ada pimpinannya yang mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, dalam arti melakukan markup, ya, tendernya dan sebagainya, atau melakukan kecurangan yang lain dan sebagainya, dia tidak berani menegur. Dia hanya ikut itu aja. Karena kalau sampai menegur, ya nanti dia takut dipecat dan itu. Nah, rasa takutnya itu kepada bosnya karena kecintaannya kepada jabatannya, dia betul-betul takut kepada orang yang memberi jabatan. Ya, padahal yang memberi jabatan itu sebenarnya adalah Allah. Ya, dia melantaranlah saja untuk memenuhi syariat, untuk memenuhi sunatullah ya. Tetapi hakikat yang menitipkan pangkat jabatan dan sebagainya itu adalah Allah. Mestinya dia takutnya hanya kepada Allah kan gitu. Ya, kalau toh dia kemudian ditunjuk oleh pimpinannya kemudian dipecat, toh pangkat jabatan yang dia pegang itu hanya merupakan sarana untuk mendapatkan rezeki Allah. Dan Allah bisa memberikan kepada kita rezeki ya dengan berbagai cara. Ya, cacing yang dia hidup di tanah jadi kasih rezeki, malah cacing tanah itu gemuk-gemuk. Ya, jadi yang diboikot oleh orang Islam seluruh dunia, dia diboikot lebih dari 1 miliar manusia di dunia. Itu tidak karena ada babi kurus itu. Orang babi ini digital gemuk-gemuk gitu. Ya, meskipun haram dagingnya, tetapi Allah tetap memberi rezeki kepada dia di babi itu gitu. Apalagi kalau itu manusia, apalagi ke orang Islam, apalagi ke orang beriman, apalagi kalau dia itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, apalagi kalau dia itu orang yang benar-benar bertanggung kepada Allah. Ya, nah Allah sendiri ngendiko untuk kalau kita itu bertakwa, ya tidak akan diberi rezeki yang dari arah yang dia ada di sangka. Kemudian di ayat lain dijelaskan bahwa
ya Allahum makhraja, akan jadikan bagi mereka itu jalan keluar yang ada, keluar dari berbagai kesulitan yang dihadapi dan sebagainya. Semestinya orang Islam itu betul-betul menghambakan diri itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain, sehingga Allah itu betul-betul mencintai mereka, ya. Kemudian karena kita menegakkan agamanya, memberikan pertolongan kepada Allah, sudah pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada dia, ya. Tetapi yang terjadi sekarang ini sebaliknya, ya. Bisa pemilihan pemilihan pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, bisa pemilihan anggota parlemen, ya. Wah, luar biasa, ya. Banyak calon-calon anggota DPR mereka itu yang lari ke dukun, lari ke orang pinter, lari kepada kiai dan sebagainya, ya. Dengan alasan minta doa, ya, minta kekuatan, minta pengasihan, ya, kepada Allah, ya, supaya dimintakan ini itu dan sebagainya. Kan itu sudah tidak yakin bahwa doanya sendiri akan dikabulkan, tidak yakin, ya, karena di dalam hatinya sudah tidak ada tauhid itu. La ilaha illallah ini sudah hilang, syahadatnya sudah hilang gitu, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, ayo kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Betulkah kita itu sudah menuhankan Allah saja? Sudah menuhankan Allah, ya. Tetapi sajanya itu yang harus kita pelihara. Artinya betul-betul hanya menghambakan diri kepada Allah saja, hanya menuhankan Allah saja. Nah, tidak boleh, ya, disertai syirik kan gitu. Coba dibuka ayat yang biasa kita baca, surat An-Nisa itu ayat 30 untuk berapa itu? Surat An-Nisa ayat 36. Ayat 36. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والشاخب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat cukup. Ya, yang saya betulkan ini itu. Jadi Allah juga mengatakan buat betullah wala tusyriku bihi syai'a. Jadi sembahlah Allah, hambakanlah dirimu kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya. Kalau menghambakan dirinya kepada Allah, menyembah Allahnya dalam arti dohir, ya, sudah, ya, mungkin dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan berbagai macam peribadatan yang lain, ya, yang semuanya itu ditujukan kepada Allah, itu merupakan bagian dari penghambaan diri kepada Allah. Tetapi Allah masih mensyaratkan yang lainnya, yaitu wala tusyriku bihi syai'a. Kalau yang wa'budullah tadi adalah perintah untuk menghambakan diri kepada Allah, kemudian yang berikutnya adalah larangan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian semua berbuat syirik, ya, kepada Allah itu dengan sesuatu. Jangan mensyirikkan dia, mensekutukan dia Allah kan itu. Ya. Nah, yang dilakukan sebagian besar umat Islam sekarang ini yang menghambakan diri kepada Allah, yang berbuat syirik. Ya, kalau berbuat syirik bagaimana? Ya, karena nyatanya memang, ya, kita bisa menyaksikan sendiri banyak orang Islam yang mereka itu lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada Allah. Ya. Ya, dalam keadaan muamalah seperti itu sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya, karena manusia menuhankan Allah juga menuhankan hawa nafsunya kan itu. Ya, padahal Allah sendiri mengancam kepada orang-orang yang menuhankan hawa nafsu itu, ya, dia akan dibiarkan sesat oleh Allah kan itu. Tutup, kunci mati hatinya dan sebagainya.
Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, kita harus waspada, jangan sampai kita keciklung pada yang seperti itu gitu. Ya. Di sisi lain kita juga menyaksikan sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia ini, ya, mereka beribadah kepada Allah, mereka menghambahkan diri kepada Allah, mereka ya sholat, tetapi sholatnya dicampur oleh bid'ah, dicampur dengan bid'ah. Ya, mereka berpuasa, tetapi juga puasanya dicampur dengan bid'ah. Ya, mereka melakukan wudhu, tetapi wudhu ya juga tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, justru malah mereka menambah, mengurang apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Harusnya ketika kita berbicara tentang masalah peribadatan, ya, seharusnya itu kita jaga kemurnian agama ini. Tidak datang dari Rasulullah, ya, datang dari Allah, ya, kepada Rasulnya, sampaikan kepada kita, sampai kiamat nanti itu jangan kemudian ada penyelewengan sedikit pun, ada pencampuran sedikit pun, ya, dengan yang lain selain dari Islam itu. Nah, kalau kita tidak berbuat bid'ah itu dalam konteks ibadah itu bisa termasuk syirik fil ibadah. Ya, dia telah berbuat syirik fil ibadah karena dia bid'ah itu yang diamalkan itu diajarkan oleh seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai dan sebagainya, maka dia telah menyebutkan ya, Allah dengan kiai itu sendiri. Harusnya yang ditaati itu betul-betul syariat Allah saja, tetapi kemudian ada syariat manusia yang kemudian dicampur dengan syariat Allah, ya, kemudian digiling, ya, di blender, ya, kemudian diwadai gelas diminum. Ya, dia tidak menyadari ya bahwa apa yang sudah di blender tadi itu adalah campuran antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Orang tidak mungkin akan menyadari kalau setiap hari perbuatan begitu aja berada di lingkungan yang seperti itu. Dia harus keluar dari kotak auto box. Nah, kemudian berusaha memandang apa yang sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan pandangan Quran Sunnah. Maka seseorang perlu wajib kan belajar Quran Sunnah itu sendiri agar dia mampu berpikir kritis. Ya, mampu mengkritisi dirinya sendiri, mampu mengkritisi orang-orang berada di sekitarnya, artinya mampu mengoreksi apakah perbuatan, ucapan, sikap si A, si B, si C itu benar, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau tidak benar, yang benar bagaimana? Dia harus ngerti. Ya, kalau sudah benar, ya kalau begitu yang benar seperti itu cocok dengan Quran, cocok dengan Sunnah, ya itulah yang harus diadopsi, yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Allah sendiri itu sebenarnya dengan bahasa la ilaha illallah tadi, la ilaha illa ana tadi, itu betul-betul sebenarnya mendidik manusia supaya dia itu cerdas dalam menghambakan diri kepada Allah. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Tetapi banyak umat Islam yang tidak menyadari, dia tidak menggunakan akalnya yang cerdas itu sendiri untuk memikirkan amal-amal yang sudah dia lakukan selama ini. Hanya takut kita, amalnya dari dulu sampai sekarang yaitu, kalau seperti itu kemudian dia tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari Quran dan Sunnah, ya akhirnya dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia mati dalam keadaan salah dan sebagainya. Dan nanti orang yang mengalami nasib seperti itu mati dalam keadaan taklid, ya, mati dalam keadaan sekedar mengikuti orang lain, tidak ngerti sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, hanya percaya saja dan mengatakan bahwa masa dia seorang ulama, seorang alim yang besar kok kemudian dia berbohong, masa dia seorang alim, seorang ustaz, seorang kiai kok mengajarkan sesuatu yang salah, apa kamu lebih pintar dari dia toh? Akhirnya menjadi seperti itu. Tetapi itu penentangan yang menunjukkan kebodohan saja. Kalau dia pandai, baca sendiri Qurannya, baca sendiri hadisnya, lalu kemudian apa kata kiai, apa kata guru, apa kata orang-orang di sekitarnya, itu dia bisa cek yang benar yang mana. Ya, yang benar Qurannya atau benar omongannya orang lain tadi, begitu. Ya, tentu saja yang benar adalah Quran. Sederhana itu gitu. Tetapi meskipun sederhana, kalau kita tidak mau mengamalkannya, ya sudah, kita akhirnya akan terjerembab ke dalam syirik itu dengan berbagai macam bentuknya kan gitu. Ya, teman-teman yang berbahagia, ayo segera kita sadari ya, kita sungguh-sungguh belajar Quran Sunnah. Sebenarnya jangan sampai kemudian kita merasa aku ngerti Islam yang menunjukkan ya sholat,
sehari 5 kali, tambah dengan sholat sunnahnya. Poso itu yang wajib yang Ramadan, selama bulan Ramadan itu aja, di luar itu yang sunnah. Zakat aku yang ngerti, zakat fitrah ini orang 2,5 kilo beras dan sebagainya. Infak aku yang ngerti, dan juga jihad aku yang ngerti. Ya, jadi merasa dirinya sudah paham seperti ini itu, padahal amalnya mau sama sekali, tidak terdidik, tidak terbimbing, ya, tidak terpimpin, ya, untuk beramal dan juga untuk memperjuangkan Islam ini, untuk berdakwah, untuk memperjuangkan Islam ini, ya. Ya. Nah, jangan sampai komunitas seperti itu, gitu. Ya, karena di beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas, ya, tentang masalah perjuangan, gitu ya. Amal kita harus terlibat dalam perjuangan, gitu ya. Karena iman itu sendiri, ya, iman itu sendiri itu bisa kokohnya juga karena kita berjuang, dan ciri orang beriman itu sendiri kita bisa paham itu ada keterlibatan dalam perjuangan di situ, baik dengan harta maupun jiwanya. Coba mari dibuka lagi Mas di dalam surat Syurat ayat 15 itu yang terkait dengan definisi keimanan, ya, yang menunjukkan bahwa orang beriman itu adalah orang yang dia itu berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Ayo silakan. Surat Al-Hujurat ayat 15. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billadzi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Iya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, itulah orang yang beriman dengan benar itu seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang peribadatan penyembahan kita kepada Allah, salat kita kepada Allah dan sebagainya, nah itu sebenarnya hanya perwujudan dari keimanan kita tadi, ya. Ya, jadi kata la ilaha illallah, firman Allah la ilaha illa ana, gitu ya, tidak ada Tuhan selain aku, itu merupakan akar keimanan kita, akar akidah kita ada di situ. Yang akar nanti itu akan tumbuh menjadi batang, menjadi cabang, menjadi ranting, menjadi daun, ya, kemudian juga menjadi buah. Yang buah itu bisa dipetik setiap musim, kan itu. Seperti apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 itu, 24 dan 5 dan sebagainya itu. Ya, tetapi dari definisi iman ini sendiri, yang ketika Allah mengatakan, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mulai kaum musyrikin itu. Jadi yang namanya orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau orang beriman kok imannya itu kepada yang lain selain Allah dan Rasul-Nya, itu imannya batil. Ya, mungkin amal itu tauhid, ya, beriman kepada tauhid dan sebagainya, atau setan, atau yang lain, semuanya batil. Ya, yang benar yang kepada Allah saja. Jadi, ya, pada Allah, kalau saja pada Rasulullah. Ya, iman kita pada Rasul itu merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah. Dan itu dan Rasul itu adalah kasih Allah, utusan Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada kita semuanya, kan gitu. Ya, kemudian diikuti itu malam yartatu, kemudian tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan bahwa firman bahwa Quran itu berasal dari Allah, tidak ada keraguan bahwa Quran itu isinya kebenaran, tidak ada keraguan bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolongnya, tidak ada keraguan bahwa kebenaran itu akan ditegakkan oleh Allah, tidak ada keraguan bahwa keadilan akan ditegakkan nanti di akhirat, tidak ada keraguan bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi yang kekal, ya, selama-lamanya. Yang di situ ada hari pembalasan, ada yaumul hisab, ada hari perhitungan, dan ada waktunya orang yang beruntung akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan selama-lamanya, dan orang yang rugi akan masuk ke dalam neraka dengan penuh siksa selama-lamanya. Alhamdulillah dari ya, semua itu merupakan bagian dari keimanan. Ya, tidak ada diragukan. Orang beriman tidak ragu terhadap yang seperti itu. Ya,
Kemudian setelah itu Allah berfirman di situ wajahati di amwali wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka orang-orang yang mengatakan dirinya orang-orang yang beriman tadi wajahati, mereka itu berjihad, mereka itu bersungguh-sungguh, mereka itu berjuang di amwali wa anfusihim dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Jadi kalau katanya orang beriman kok dia jauh dari perjuangan, katanya beriman kok dia ternyata pikir, katanya dia beriman kok dia malas-malasan ada di rumah, itu bertentangan. Jadi iman kita itu bisa kita lihat dari apa yang kita amalkan, bisa kita lihat dari sikap kita ketika kita menghadapi sesuatu. Ya, katanya dirinya beriman kok ternyata dia malas, perlu dipertanyakan. Ya, katakannya dia beriman kok ternyata dia itu kikir, itu perlu dipertanyakan. Artinya kikir itu merupakan indikator dari kekafiran, kemunafikan. Dan itu riya dan sebagainya itu juga misalnya suka mencari pujian, ya, dia dipuji dan sebagainya, sum'ah dan sebagainya, itu merupakan indikator kemunafikan atau kekafiran. Ya, indikator keimanan itu antara lain dikatakan wajah itu di amwali wa anfusihim. Bahkan ketika sampai pada derajat yang ketakwaan, ya, orang beriman itu akan senantiasa berinfak, ya, meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit, gitu. Jadi ketika sempit rezekinya, kemudian tidak cari alasan untuk tidak berinfak, sama sekali tidak, ya. Nah, ketika lapang, ya dia berinfak. Tetapi ketika dalam keadaan sempit terjadi pun, dia akan tetap berinfak pula, kan gitu. Itulah yang namanya orang beriman itu seperti itu, kan gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kemudian setelah Allah menggariskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, ya, yang kita bicarakan tentang masalah keimanan dan sebagainya tadi, kemudian diikuti dengan perintah Pak Tudening, hambakanlah diri kepadaku. Nah, perintah menghambakan diri kepadaku, jadi ya, ini kalau kita itu mendapatkan perintah menghambakan diri kepada Allah, itu jangan lupa selalu kita gandengkan dengan larangan untuk menghambakan diri kepada yang lain, atau harus kita gandengkan dengan larangan berbuat syirik, larangan dengan menyembah tauhid dan sebagainya. Jadi jangan kita merasa puas bahwa diri kita sudah menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, tetapi kemudian kita lalai bahwa di samping menyembah Allah kita juga menyembah kiai ustadz kita. Di samping menyembah Allah kita juga menyembah harta kekayaan kita. Di samping menyembah Allah kita juga menyembah hawa nafsu kita dan sebagainya. Sama-sama seperti itu, kan ini. Nah, perintah Allah saat ini supaya kita menghambakan diri kepada Allah itu, ya, dari perspektif Allah, ayat ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Illa liya'budun ini artinya seperti itu. Ya, kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Ya, jadi fa'budni, hambakanlah dirimu kepadaku atau sembahlah aku. Ya, itu kalau memang betul-betul hanya Allah saja sebenarnya yang berhak untuk disembah. Karena Allah yang menciptakan kita, ya, dan Allah sendiri merancang, ya, kita untuk menjadi hambanya. Sama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin itu dan manusia, ya, kecuali untuk menghambakan diri kepada aku, kan itu. Maka kalau manusia itu menghambakan diri kepada Allah, jadinya baik, kesudahannya baik, ya, hidupnya pun baik, ya, matinya pun baik. Kalau dia itu memang menghambakan diri kepada Allah, kan itu. Ya, nah kalau kemudian Allah sendiri sudah berfirman bahwa manusia itu diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi kok dia justru malah menghambakan diri kepada harta, ya terjadi kerusakan, hancur, ya, tatanan ekonomi hancur, tatanan sosial masyarakat budaya kita
Ya, karena harusnya dia itu mencintai Allah, tapi jadi mencintai harta. Harusnya dia mencintai Allah, dia mencintai politik partainya. Ya, harusnya dia mencintai Allah, kemudian dia mencintai jabatannya sebagai menteri. Harusnya mencintai Allah, tetapi ternyata dia mencintai wanita atau menduakan Allah dengan segala sesuatu yang kita sebut tadi dan sebagainya. Ya pasti akan terjadi kekacauan di sini. Ya. Kemudian dari perspektif manusia, ya dari sudut pandang manusia, perintah untuk menghambakan diri kepada Allah itu sendiri sudah sesuai dengan surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, ya na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya, sebenarnya ini adalah pelajaran dari Allah kepada kita manusia. Ya, supaya betul-betul hanya menghambakan diri kepada Allah, iyyaka na'budu, ya, dan betul-betul hanya menggantungkan dirinya, ya, untuk mendapat pertolongan dari Allah saja, ya, tidak kepada juraganya, tidak kepada bos, tidak kepada kendit flewer, hindung peringis dan sebagainya, ya, tetapi hanya kepada Allah saja. Ya, dia minta pertolongan, dia bertawakal dan sebagainya, kan itu. Ya, kalau sampai kita mengandalkan pertolongan kepada sesuatu makhluk, ya, kepada manusia, nanti ketika kita tidak bisa mendapatkan pertolongan dari dia kecewa. Ya, kita kecewa. Ya, nanti hubungannya menjadi retak. Ya, tidak baik karena kekecewaan itu gitu. Ya, maka pertolongan itu hanya kita minta kepada Allah, kan gitu. Kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, ya itu dalam rangka mendapatkan pertolongan dari Allah, gitu aja. Kalau kemudian kita gagal mendapatkannya, ya sudah, ya, karena Allah sudah menghendaki seperti itu, mau gimana lagi, kan gitu. Jadi segala sesuatunya itu dikembalikan kepada Allah. Jadi manusia itu, orang beriman itu, tawakalnya hanya kepada Allah saja. Allahu Samad. Ya, Allah itu tempat bergantung kepada sesuatu itu. Dia menjaga dari pertolongan Allah, ya, menjaga dari belas kasih Allah, kasih sayang Allah, gitu. Ya, tidak kepada yang lain, dia membebaskan diri dari penghambaan yang lain, ya, selain penghambaan diri kepada Allah, kan itu. Maka ketika minggu lalu kita bicara tentang keimanan, gitu ya, maka di dalam ayat kedua dari surat Al-Anfal itu, ya, di situ ditegaskan wa ala rabbihim yatawakkalun, gitu. Coba dibaca, silakan. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, jadi dia mengantungkan nasibnya, mengantungkan harapannya, ya, hanya kepada Allah saja. Berharap kepada Allah dengan harap-harap emas, ada rojak di dalam hatinya, itu ya hanya kepada Allah saja. Coba dibacanya ayat yang lain yang terkait dengan tawakal kepada Allah tadi dalam surat Al-Maidah ayat 11. Ya. Surat Al-Maidah ayat 11. Surat Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabshudu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaklah
orang-orang beriman itu bertawakal. Iya, betul. Jadi Allah mengingatkan supaya kita bersyukur, yaitu orang beriman, para sahabat waktu itu supaya bersyukur karena pertolongan Allah menahan serangan dari rencana jahat dari orang lain kepada mereka, kepada Rasul dan para sahabat ini saja. Ya, kemudian setelah bersyukur gitu ya, ada perintah itu buat kakuloh, ya, bertakwalah kepada Allah. Ya, wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal kan itu. Ya, jadi kita tempatkan diri kita serendah-rendahnya di bawah Allah, kita gantungkan nasib kita kepada Allah saja, jangan kepada yang lain-lainnya. Ya, karena sudah tepat yang namanya Allah Samad, Allah itu tempat kita bergantung segala sesuatu. Jadi Fa'bud ini ya itu sudah pas sekali karena kita itu hanya budak, kita itu hanya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah sendiri sudah merancang bahwa untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia itu untuk menghambakan diri kepada Allah saja, maka kita penuhi apa yang menjadi kehendak Allah dari kita itu mau menjadi hamba yang bersyukur tentu saja. Kemudian terakhir ayat itu mengatakan, ayat ke-14 surat Allah mengatakan waktu sholat al-dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jangan sampai kemudian ketika kita sholat itu orang ngerti sholat itu untuk apa, ya. Kita sering mendengar sholat tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan sebagainya. Tetapi kok bisa seperti itu dan sebagainya tidak pernah kita pikirkan, ya, tidak pernah kita hayati dan sebagainya, ya. Maka kemudian kita terjebak menjadi orang-orang yang lalai akan sholatnya, yang terkena kutukan Allah, qawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya. Bahkan bisa jadi kita itu menjadikan sholat itu sebagai bahan ejaan atau olokan saja, yang tidak benar mesti seperti itu kan gitu. Ya, maka orang yang tidak menempatkan sholatnya pada posisi yang sangat penting, ya, orang yang tidak betul-betul memperhatikan tujuan sholatnya, tidak memperhatikan kesuksesan akan sholatnya dan sebagainya, itu hakikatnya, ya, itu orang yang bodoh. Kalau tadi orang yang sholat betul-betul harus menjadi orang yang cerdas gitu ya, itu hakikatnya adalah orang bodoh. Dalam bahasa yang telah dituliskan oleh Allah itu hakikatnya mereka itu tidak menggunakan akal mereka untuk memikirkan sholat tadi, supaya kita betul-betul sholat itu dengan baik, berbuah sholat itu dengan buah yang baik. Coba juga di dalam surat Al-Maidah juga ada pada ayat sekitar 70 ya, 50 dan 54, 5, 6, 7 mungkin sekitar itu. 57 mungkin. Kita buka aja. Wa'idana itu adalah sholati gitu. Oh iya. Surat Al-Maidah ayat 58. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati takhudhuha huwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Wah, itu luar biasa, ya. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti, tidak menggunakan akal, layak pilih gitu ya. Tidak mudeng, tidak mudeng adalah juga orang gunakan akal untuk mudeng. Ya, sebenarnya kalau dia menggunakan akalnya untuk berpikir, maka dia mudeng. Tetapi karena dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, ya tidak mudeng. Akhirnya sholat itu yang harusnya menjadi amalan yang dia pentingkan, dia utamakan, dia jaga betul kesuksesan sholatnya, justru malah jadi bahan ejekan, olokan dan sebagainya gitu. Padahal Rasulullah itu menegaskan dalam banyak hadisnya yang mengatakan bahwa sholat itu tiang agama, ya, bahwa sholat itu adalah perjanjian antara Rasul dengan orang-orang yang masuk Islam itu, ya. Kita bisa mengatakan bahwa al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalat wa man taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Karena siapa yang meninggalkan sholat, tentu dia telah kufur kan itu. Sholat itu ilmu din, sholat itu adalah tiang agama.
Namun aqamaha faqad aqamatin, barang siapa yang menegakkan salatnya dia menegakkan agama. Namun tarakaha faqad hadamatin, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia merobohkan agama. Kemudian yang hadis lain mengatakan awalu man khatam fil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Ya. Amal yang pertama-tama dihisab di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Barang siapa sholatnya baik, orang yang sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya itu rusak, maka seluruh amalnya itu rusak. Sholat itu betul-betul penting gitu. Kalau sampai kita masih menjadi hamba Allah katanya, menjadi orang Islam katanya, kok kemudian menomorduakan sholat dari berbagai hal yang lain gitu ya, atau kita lalai akan tujuan sholat kita. Ketika sholat pun kita tidak ingat kepada Allah, malah ingat kepada kunci yang kayak hilang, atau barang-barang yang hilang malah teringat dalam sholat dan sebagainya, itu sebenarnya sangat menyedihkan gitu. Nah, karena itu teman-teman yang berbahagia, ayo kita perbaiki sholat kita, senyampang kita membicarakan tentang sholat ini. Kalau ada hal-hal yang terkait sholat yang tidak mudah, betul-betul harus kita mudahkan diri kita masing-masing gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, di akhir ayat itu tadi, waktunya sholat dan zikir dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, kalau kita bicara tentang mengingat Allah, ya sering saya contohkan, kalau kita ingat Allah, kita ingat perjanjian antara kita dengan Allah kan gitu. Karena kita ingat perjanjian antara kita dengan Allah, kita ingat syahadat kita yang kita sudah berikrar, berjanji, bersumpah setia hanya tidak menyembah kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, itu harus selalu kita ingat yang seperti itu, jangan sampai lupa kan ya. Artinya kalau kita membuatkan diri kepada Allah itu kita harus taat, ya kita harus taat. Kita harus menghindari maksiat. Allah menghindari kita menghindari maksiat, ya kita harus menghindari maksiat. Ya, maka kalau sholat kita itu tidak berfungsi seperti itu untuk selalu ingat kepada Allah gitu ya, maka orang Islam itu akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dia hanya taat saja kepada Allah, tidak mau berbuat maksiat sama sekali, tidak mau berkompromi untuk berbuat maksiat sama sekali. Maka benar firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, di situ dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan yang sholat itu ya menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar kan itu. Ya. Nah, luar biasa kalau kita ingat janji-janji yang seperti itu. Kalau kemudian kita itu sholat, kemudian kita ingat Allah gitu ya, maka kita akan ingat janji-janji Allah ya. Janji Allah yang membahagiakan, menenteramkan batin, memberikan berjanji memberikan surga, berjanji memberikan ampunan, kasih sayang kepada manusia. Ya, ketika kita ingat Allah, hati kita menjadi tenang ya. Kita masih punya utang, tetapi kita sadar bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, Allah yang mau pemberi rezeki. Ya, tetap senantiasa optimis, nanti Allah akan memberikan rezeki untuk bisa bayar utang. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja mencari nafkah, ya Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, kalau kita ini mempertakwa kepada Allah kan itu. Ya, dari ketentraman hati, ketentraman batin itu akan muncul. Ya, kepada di dalam hati orang beriman ketika dia ingat kepada Allah tadi kan itu. Coba mari dibuka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub itu. Ya, surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Ya. 28 Mas. 28. 28. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, begitu. Bagi orang yang beriman, mereka yang bertobat, senantiasa menjaga amal soleh, begitu ya. Ketika ingat Allah, dia akan ingat janji-janji Allah yang akan memberikan ketentraman batin, memberikan ini itu dan sebagainya kepada manusia menjadi hanya tentram. Ya,
Begitu juga ketika kita ingat Allah, kita ingat janji Allah akan memberikan pertolongan kepada umat Islam itu. Ya, sehingga ketika dia menghadapi musuh yang demikian besar pun, pasukan sekutu pun, ya, mereka tidak takut. Ya, karena Allah sudah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada dia, kan gitu. Ketika dia menghadapi kesulitan sebesar apapun, dia tetap akan sabar menunggu datangnya pertolongan Allah dan akan menang gitu ya. Kalau kita itu betul-betul menjadi orang beriman gitu ya. Coba dibuka dulu tentang akan menangnya itu juga di dalam surat Al-Maidah juga, Al-Maidah ayat 56. Al-Maidah 56 di atasnya ayat yang tadi. Surat Al-Maidah ayat 56. Ya, dibaca dari 55 karena itu ada kaitannya sekalian. Ya, saya mulai dari ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunasy sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Kemudian ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Ya, luar biasa itu. Jadi yang pertama ayat ke-55 itu menyatakan bahwa sebenarnya penolong Rasul, penolong orang beriman itu hanya 3 itu. Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Orang-orang beriman pun masih dipersyaratkan begitu, yang dia menegakkan sholat dan dia membayar zakat. Ya, berinfak kan gitu. Di samping itu masih ada penjelasan di akhir ayat itu bahwa merokiun. Yang itu tadi diterjemahkan sebagai dan mereka seraya tunduk kepada Allah. Tetapi ada ahli tafsir lain yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rokiun itu adalah dan mereka itu dalam keadaan berjamaah, hidup dalam kebersamaan, gitu. Nah, kemudian yang kita ingin ambil adalah 56 tadi. Ya, barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman itu sebagai penolong, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya yang namanya tentara Allah itu atau kelompok Allah itu atau pengikut Allah itu orang yang menang gitu ya. Nah, menang di sini nanti bisa diperdebatkan, bisa memiliki arti yang barangkali berbeda dengan apa yang kita pahami sebagai manusia biasa kan itu ya. Orang yang dia itu berperang di jalan Allah kemudian mati, ya, mati pun memperoleh kemenangan karena ketika dia mati itu dia masuk surga dan sebagainya itu. Dia menjadi syahid, orang yang syahid itu dia sukses, dia telah memperoleh kemenangan dan itu. Maka ketika orang beriman itu harus perang menghadapi musuh, orang lain yang menang karena menang, harusnya kan itu. Dalam konteks ini menang di dunia, dia mendapatkan harta rampasan perang dan sebagainya. Kemudian menang di akhirat, dia mendapatkan surga dan sebagainya. Meskipun mungkin nyawanya melayang dan sebagainya, bisa termasuk kategori menang gitu. Nah, teman-teman yang berbahagia, kemudian Allah juga, ketika kita ingat Allah, kita ingat akan pertolongan Allah dan itu. Ya, coba dibuka di dalam surat Muhammad ayat 7. Kita buka lagi ayat itu. Surat Muhammad ayat 7, ya. Surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya ketika kita bicara tentang ciri orang beriman tadi, jangan juga amwalin bang kucing bisa bismillah gitu ya, maka orang-orang seperti itu akan ditolong oleh Allah. Bahkan Allah itu sendiri sudah mewajibkan dirinya untuk menolong orang beriman. Ya, kita buka surat Ar-Rum surat 30 ayat 47.
Ya, wakana hakon alaina nasrul mu'minin, kata Allah seperti itu. Surat Al-Rum ayat 37 Ustaz. Ayat 47. 47. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati Ya, terus? فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نشر المؤمنين. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya. Wakana hakfan alaina nasrul mu'minin. Jadi kita paham kata ala, jadi merupakan takrif ya, artinya ada kewajiban gitu. Alaina wajib atas kami gitu ya. Maka hakon dan adalah hak adalah benar, alaina kewajiban kami nasrul mukminin untuk menolong orang yang beriman. Jadi artinya orang-orang beriman itu betul-betul menjadi orang yang dia tentrem, ayem, tenang dan sebagainya, karena dia mendapat backing dari Allah itu sendiri, mendapat janji pertolongan Allah sendiri. Kemudian berikutnya minggu lalu juga sudah kita singgung bahwa kalau kita ingat Allah, ingat-ingat ayat Allah, tambah iman kita. Kemudian diberi pelajaran, disebut nama Allah, hati kita bergetar. Diberi pelajaran, dibacakan ayat Allah, tambah besar keimanan kita dan sebagainya. Sehingga luar biasa ketika sholat, kemudian sholat kita mengingatkan Allah, itu implikasinya kekuatan yang amat sangat dahsyat yang tumbuh di dalam diri pribadi seorang beriman itu. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ketika kita menjadi orang yang beriman dalam arti yang sebenarnya. Kemudian sholat kita itu betul-betul ingat kepada Allah itu. Ya. Begitu apa yang bisa kita bahas, sebenarnya masih banyak hal yang terkait dengan mengingat Allah ini, teman-teman yang berbahagia, tapi yang bisa menggali sendiri ya dampak positif kalau kita itu mengingat Allah itu seperti apa, termasuk juga ketika kita ingat Allah mau berdosa, mau berbuat dosa, akan malu dan sebagainya, dan ini menjadi unsur pengendali kita tidak berbuat dosa dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya teman-teman, untuk merangsang diri kita supaya memperbaiki kualitas sholat kita gitu. Karena sholat itu yang nanti menjadi penting, yang pertama kali dihisab di hadapan Allah nanti. Begitu Mas Santoso, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, Ustaz, apakah dengan mengerjakan sholat tidak di awal waktu, sedangkan ia mempunyai waktu yang luang, ini akan terkena ayat 5 surat Al-Ma'un? Dan apakah benar ada hadis yang menyatakan sholat isya baik dikerjakan pada akhir malam? Terima kasih atas tausiahnya. Ya. Bisa saja, artinya kalau dia itu menunda waktu karena malas, ya, itu artinya kemalasannya itu artinya dia sudah ditundukkan oleh hawa nafsunya. Tetapi kalau kita itu menunda sholat karena syar'i, memang ada alasan yang dibenarkan agama, tidak apa-apa. Contohnya saja, kalau makanan sudah dihidangkan, kata Rasulullah itu, maka yang didahulukan adalah makan dulu, baru kemudian sholat. Ya. Itu aturan dari Islam seperti itu. Contohnya yang lain, ketika kita sudah masuk waktu sholat adzan, artinya kemudian kita sedang dalam keadaan sholat ini, dalam keadaan ngaji, ya itu boleh ditunda sampai akhir ngaji kita selesai. Ya itu seperti itu dalam Islam, gitu kan. Apalagi kemudian contohnya yang lain lagi adalah ketika kita mau sholat ternyata kita kantuk, ya, kata Rasulullah, kan tidur dulu, kita disuruh tidur dulu, gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini kita tidak bisa memberikan penghakiman kepada saudara kita yang lain, yang mungkin dia mundur sholatnya, karena mundur dari awal waktu, karena memang ada alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, apakah benar ada hadis yang menjelaskan sholat isya itu boleh atau sebaiknya dikerjakan di akhir malam? Ada hadisnya yang menjelaskan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan untuk sholat isya di akhir malam. Kenapa kalau begitu? Karena kita paham bahwa akhir malam itu Allah turun ke langit dunia, akan mengampuni orang yang minta ampun, akan menerima tobat orang yang bertobat, akan mengabulkan doa orang yang berdoa, yang akan memberi orang yang meminta dan sebagainya. Itu pada sepertiga malam terakhir. Ya, maka kalau memang mau membiasakan sholat isya di akhir malam, boleh juga ada sholat isya, kemudian sholat malam, kemudian baru sholat subuh di akhir malam. Boleh saja. Begitu Mas. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana caranya bisa enjoy melaksanakan sholat? Karena seringkali saya sholat hanya sebatas gerakan dan bacaan. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Ya, kita itu baru bisa enjoy kepada terhadap sholat kita kalau kita itu betul-betul mencintai Allah. Hanya ketika kita mencintai Allah, amal apapun itu menjadi indah, menjadi nikmat. Ya, sama seperti yang sering saya gambarkan. Kalau seseorang itu mencintai Ayu Ting Ting, maka orang itu akan beramal apapun yang disukai oleh Ayu Ting Ting itu dengan senang hati, meskipun dia itu kehilangan waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa sekalipun. Kalau dia memang mencintai itu. Nah, kalau kemudian kita itu beramal seperti sholat yang amat penting kok kita belum bisa menikmati, berarti kita itu belum mencintai Allah. Atau bahkan sering lupa, lalai dan sebagainya. Kita belum mencintai Allah. Kalau kita belum mencintai Allah, artinya sebenarnya kita belum bertauhid. Meskipun ngaji kita itu sudah 10 tahun, 20 tahun, meskipun kita seumur hidup sudah menjadi orang Islam, tetapi ternyata kita belum tahu bertauhid, kan gitu. Nah, kalau kita bertauhid, kita kenal Allah, kita bertauhid, ada rasa cinta kita kepada Allah, maka kita itu akan mencintai segala amal-amal yang dicintai oleh Allah. Ya, orang yang mencintai Ayu Ting Ting itu suka warna hijau, ya kita akan pakai baju, pakai celana atau berita atau apapun menghadiahi ini itu dengan warna hijau. Karena dia sukanya warna hijau kan itu. Nah, ketika Allah itu memerintahkan mencintai amal-amal soleh, kita juga akan mencintai amal-amal soleh itu. Kita akan melaksanakan amal-amal soleh dengan senang hati. Ya, ketika Allah yang kita cintai itu membenci amal-amal soleh, ya kita akan membenci amal-amal soleh tadi dengan sepenuh hati. Ya, kita akan jauhi amal-amal soleh tadi, ya, kita akan berkompromi. Nah, kembali kalau pertanyaannya bagaimana supaya kita enjoy dengan sholat kita, amal sholat kita, ya, maka jawabnya adalah ya, tingkatkan kualitas tauhid kita. Ya, kenali Allah. Ya, pelajaran tentang ma'rifatullah ya, yang sudah saya berikan itu diulang lagi, didengar lagi. Dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kunci tauhid itu ada pada pengenalan kita kepada Allah, ma'rifatullah. Ya, pada untuk mengenal Allah itu hanya ada dua cara saja. Yang pertama itu adalah tidak kenal maka tidak sayang, maka kita berusaha untuk mengenal Allah melalui ilmu. Yang kedua, witing tresna dalam kulino munculnya cinta itu karena kita sudah terbiasa kulino, ya, sering berinteraksi dengan Allah, sering berinteraksi dengan amal-amal sholat dan misalnya seperti itu, gitu ya. Hanya kita beramal dengan amal-amal senantiasa menjaga amal dengan amal-amal yang disukai oleh Allah. Itu mengulik-unokan diri kita untuk bersinggungan dengan Allah. Apalagi sholat. Karena sholat itu dikatakan oleh Rasulullah itu seolah kita itu berdialog dengan Allah. Ya, seolah Allah itu berada di depan kita. Sehingga ketika sholat tidak boleh ada orang yang lewat di depan kita. Ya, artinya tidak boleh ada yang menginjak sajadah kita. Batasnya kira-kira seperti itu. Kalau dulu ditancapkan tombak di depannya sehingga orang tidak boleh lewat atau berjalan di antara tombak dia dengan berdirinya dia sholat itu. Ya, sekarang ya sajadah lah gitu, tidak boleh kan itu. Ya, karena sedang berdialog dengan Allah. Ya, karena sedang berdialog dengan Allah itu sendiri, maka ketika kita mau meludah, tidak boleh meludah ke depan karena di depannya ada Allah. Supaya kita meludah ke samping kiri.
Ya, bahkan Rasulullah itu memberikan gambaran ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mau menjawab dengan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya, Allah menjawab dengan majjadani abdi, ada hambaku sedang mengagungkanku, dan seterusnya. Itu memberikan gambaran seolah-olah sholat itu, pada saat sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah, sedang bertutur kata bercengkerama dengan Allah. Ya, kalau Allah itu adalah zat yang kita cintai, Allah sedang berada di depan mata kita, di depan kita untuk berdialog dengan kita. Kok ternyata hati kita tetap kosong? Ya mustahil sebenarnya seperti itu. Hati kita kosong di dalam sholat karena kita belum mengenal Allah. Hati kita bisa sampai lalai terhadap sholat itu karena kita tidak ada rasa cinta kepada Allah, kan itu. Ya, maka kembali, ya, supaya sholat kita itu menjadi nikmat, nyaman, senang, bahkan merupakan satu amalan yang ditunggu-tunggu. Sebelum azan pun sudah wudhu, menyiapkan diri, ya, untuk pergi ke masjid di dalam wudhu, ya. Nah, maka caranya ya satu saja, tingkatkan pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita itu kenal kepada Allah, maka kemudian akan muncul rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada murka Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka seluruh amal, termasuk amal sholat ini, akan membahagiakan kita. Ya. Di sisi lain, karena ada rasa takut kepada murkanya Allah, ya, sedang Allah sendiri sedang menjanjikan lewat Rasulullah bahwa sholat itu adalah amal yang paling penting, yang dihisab pertama kali. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Kalau sholatnya jelek, yang lain jelek. Maka kita akan merasa takut kalau sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Kita akan muncul rasa takut kalau sholat kita itu ternyata gagal dinilai oleh Allah. Ya, merasa takut kalau sampai kita itu dituduh oleh Allah lalai terhadap sholat kita, kan gitu. Nah, dua-dua sisi itu akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas sholat kita maupun kualitas amal yang lain. Begitu Mas, mudah-mudahan cepat paham. Ya, pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, ada pertanyaan terakhir Ustaz ini. Iya, sudah jelas. Iya, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaan terakhir ini. Ustaz, tolong dijelaskan ayat Quran surat Al-Fat ayat 29 tentang bekas dari sujud. Putus Mas, tidak jelas. Benar. Ulang Mas. Iya, putus. Sinyalnya ini. Iya, ini. Ustaz, tolong dijelaskan ayat Quran surat Al-Fat ayat 29 tentang bekas dari sujud. Apakah jidat menghitam karena sholat itu termasuk ayat ini Ustaz? Terima kasih. Oh, sama sekali bukan. Ya, sama sekali bukan. Bahkan yang namanya Ibnu Umar itu ada upang batuknya kalau seperti itu. Ya, kami dulu di zaman Rasulullah tidak pernah ada yang seperti itu, kan gitu. Ya, itu Ibnu Umar, sahabat Jawir di zaman hidup zaman Rasulullah. Ya, termasuk ahli hadis, ya, perawi hadis yang banyak. Itu dia mengatakan seperti itu. Ya, setelah dia Rasulullah wafat, banyak para sahabat wafat dan sebagainya, dia menjadi guru, ngajar di mana-mana juga, begitu. Nah, kemudian ada melihat kelompok masyarakat kok batuk, irang-irang dan sebagainya, itu justru malah dia Ibnu Umar telah. Ya, nah, tidak ada tanda-tanda fisik ya terhadap yang menggambarkan tentang keimanan, ketakwaannya. Rasulullah sendiri tidak tahu namanya orang bertakwa itu seperti apa. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Nama takwa itu di dalam hati. Nah, batuk itu bisa menipu. Ya, kalau orang tenang, tapi jangan setelah tahu sholat malam, karena Ustaz bilang ya rumah sana dia sholat malam terus, bisa saja seperti itu. Jadi jangan dalam beragama itu, jangan sampai kita itu terkelabui oleh simbol-simbol fisik. Apakah pakaiannya, apakah kupluknya, ataukah jidat yang hitam dan sebagainya, atau katak cingkrangnya, atau jubahnya dan sebagainya. Enggak sama sekali enggak. Nah, tidak bisa digunakan sebagai ukuran. Atau bajunya yang disebut sebagai baju takwa, maka orangnya menjadi bertakwa, sama sekali tidak. Ya, yang namanya takwa itu nanti dinilai oleh Allah tentang hatinya tadi. Ya.
Nah, sedangkan orang yang kita sholat tenan ternyata dituduh oleh Allah qawailul musholin, maka celakalah orang yang sholat kan itu. Padahal jidat batok yang hitam tadi kan menggambarkan bahwa dia itu ahli sujud, bahwa dia itu ahli sholat kan gitu. Ternyata ada ahli sholat yang dia itu dihujat oleh Allah. Maka celakalah orang-orang yang dia itu sholat, yang dia itu sebenarnya adalah orang munafik yang sholat kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan ceritanya. Ya Ustaz, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Bisa diakhiri. Iya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Mari kita melakukan evaluasi diri kembali tentang sholat kita, kualitas sholat kita, gitu ya. Kita perbaiki betul-betul, tetapi kita tidak mungkin bisa memperbaiki sholat kita kecuali kita itu betul-betul memperbaiki kualitas tauhid kita. Karena sebenarnya sholat itu hanya salah satu dari perintah Allah, fa'budni wa'aqimi sholat ala dzikri tadi. Tetapi yang paling penting harus kita kuasai dulu itu adalah pengenalan kita kepada Allah, adalah tauhid kita. Kalau tauhid kita baik, maka nanti otomatis itu amal-amal kita yang lain akan menjadi baik. Begitu saja saya kira apa yang perlu kita bicarakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian malam ini kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Sama-sama. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan oleh Allah SWT dan keluarganya. Amin. Amin. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Telepon saya tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.